Ya, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kami dari Drama Lab Semarang akan menampilkan sebuah monolog yang berjudul Eksekusi. Di Purbalingga ini kita mementaskan keempat kalinya. Semoga teman-teman bisa menikmati. Mic siap? Ya. Pemain siap? Ya. Ya. Mari kita bersama-sama saksikan eksekusi dari Drama Lab Semarang. Selamat menyaksikan. Ya, aku memang telah membunuh mereka satu demi satu. Entah berapa banyak aku lupa.
Aku tak pernah menghitung berapa banyak nyawa mereka karena tepasan kelewangku. Jangan bilang aku terlengas. Jangan bilang aku Algojo haus darah. Semua ini aku lakukan demi tugas, demi menegakkan kebenaran dan keyakinan bahwa mereka memang pantas untuk mati. Tumpas kelor sak cinggel abange. Memang aku cuma seorang komandan keamanan dengan 12 anak buah. Tapi jangan ragukan loyalitas dan kemampuan kami. Kami siap sedia melaksanakan perintah sesuai atasan. Maka, ketika kami mendapatkan gambaran yang jelas mengenai siapa yang mesti kami eksekusi, sikap aku kumpulkan seluruh anak buahku. Segera aku membagi tugas. Siapa yang mengamankan lingkungan? Siapa yang mengamati situasi? Dan siapa yang masuk, merangsek, dan menyeret korban? Semua itu dilakukan dengan diam-diam, tanpa suara, sebagaimana mafia-mafia dalam film-film yang ada, yang pernah kita lihat di televisi ataupun di bioskop-bioskop. Mereka menyeret korbannya, membawanya keluar, tapi mengeksekusi cuma aku yang boleh melakukannya. Karena akulah komandan mereka. Cuma aku yang boleh melakukannya. Sebenarnya, saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi atau sedang terjadi. Yang saya tahu bahwa kami harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya agar hanya istri kami di rumah cukup sandang, cukup pangan. Maka, ketika terdengar kabar bahwa di Ibu Kegas dan Genting karena ada gerakan yang hendak mengembangkan kekuasaan yang sah, siap kami seturut perintah sesuai atasan. Siang dan malam kami berjaga-jaga di sudut-sudut kota, diperbantukan oleh para polisi dan tentara. Siang, pagi, malam, sudut-sudut kota kami harus memasang mata dan juga telinga. Pasang mata kalian baik-baik. Amati dan catat siapa saja yang keluar masuk dari gedung itu. Catat nama, keperluannya, dan untuk apa ia datang ke gedung itu.
Catat selengkap-lengkapnya. Soal cara, terserah kalian. Briefing itu menjadi santapan rohani kami pagi, siang, dan juga malam. Kami memasang telinga, memasang mata, mencatat setiap detik siapa saja yang masuk dan datang ke gedung itu dan gedung apa. Semuanya lengkap tanpa ada yang tertinggal. Malam itu Februari tahun 1966. Semestinya aku jaga di balai kelurahan. Tapi Pak Lurah tiba-tiba datang dan mengambilku. Apa kabar? Malam ini aku cuma ingin memberitahu sesuatu kepada kamu. Sebaiknya kamu pulang saja. Malam ini biar anak buahmu yang menggantikan tugas kamu. Begitu katanya. Sudah lama kamu tidak pulang kan? Nah, malam ini kesempatan untuk kamu pulang ke rumah. Kembali ke pangkuan anak dan istri kamu. Melepaskan rindu kamu setelah sekian lama kamu berjaga. Ya. Jangan membantah. Ini perintah dan kamu harus melaksanakannya. Pulang ke rumah. Anak dan istrimu sudah menunggu. Luapkan rindu kamu kepada mereka semua. Paham? Aku tidak pernah menyangka kenapa Pak Lurah begitu baik kepadaku. Tidak rasanya. Ada sesuatu yang disembunyikan. Pulang! Ayo pulang! Aku sudah bilang kamu pulang! Cepat! Baik, Pak. Maka aku pun pulang dengan perasaan gundah. Kalau semuanya bercampur, ada sesuatu yang tidak beres. Sampai di rumah, perasaanku tidak enak. Ada apa semua ini? Aku lihat istriku sudah tidur lelap bersama anak-anakku, memeluk mimpi. Maafkan aku, Yu. Aku belum bisa menjadi suami yang kamu inginkan selama ini.
aku, Piung. Maafkan ayahmu yang belum bisa membahagiakanmu. Tiba-tiba, perasaan galau kembali menyergap. Rasa rinduku menjadi sia-sia. Perasaan galau menyergap. Ada sesuatu yang disembunyikan. Ada sesuatu yang disembunyikan Pak Lurah terhadap diriku. Kenapa malam ini aku tidak boleh tugas? Ada apa? Bukankah ini sudah tugasku sebagai seorang komandan? 20 tahun aku melakukannya. Baru kali ini Pak Lurah menyuruh aku pulang dan kembali ke anak istriku. Untuk apa? Perasaanku tidak bisa dibohongi. Pasti ada sesuatu. Ya, pasti ada sesuatu. Tapi di luar, hujan belum mereda. Sejak siang tadi, hujan belum mereda. Air bengawan di sudut desa telah meluap. Warnanya coklat kehitaman. Airnya bergelombang, meliuk-liuk bagaikan naga raksasa yang siap melumat apa saja. Ya, malam-malam seperti ini biasanya kami menghargai tarian eksekusi. Di mana malam-malam seperti ini kami biasa melakukan eksekusi. Hujan yang deras dan air bengawan yang meliuk-liuk bagai naga-naga raksasa yang siap melumat apa saja. Akan melumat tubuh-tubuh tanpa kepala yang hanyut terbawa oleh airnya yang coklat kehitaman. Malam-malam seperti ini biasanya kami menghadirkan tarian eksekusi tanpa rasa iba. Semuanya dilakukan dengan senang gembira. Air bengawan yang coklat kehitaman melumat tubuh-tubuh tanpa kepala. Airnya yang coklat bagaikan naga raksasa yang siap melumat apa saja. Aku harus segera pergi ke balai desa. Hujan bukan halangan. Perasaan galau ini harus tuntas mendapatkan jawaban. Maka aku berjalan ke balai desa, menyusuri jalan kampung yang lengang dan gelap. Tak ada orang atau seseorang yang lalu lalang yang aku temukan di jalan. Semuanya lengang. Jalanan kampung lengang. Tak ada siapapun. Lalu lalang orang tak ada. Semuanya gelap. Aku lihat cahaya. Cahaya di ujung desa sana. Oh, bukankah itu balai desa? Ya, itu balai desa. Aku segera mempercepat langkah. Lampu balai desa, kenapa tiba-tiba malam ini tampak terang benderang?
Hujan telah reda. Lampu balai desa bagaikan bintang-bintang yang bercahaya, ribuan kilowatt cahayanya. Ada apa? Aku mempercepat langkahku. Aku lihat dua anak buahku menghampiriku. Ada apa ini? Junaidi, Kasmidi, ada apa ini? Ada apa? Hai, kenapa kalian diam? Bukankah aku komandan kamu? Aku berhak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Junaidi dan anak buahku yang lainnya cuma diam, matanya merah menyala. Perasaanku benar. Ada sesuatu yang disembunyikan. Aku mencoba maju ke depan. Dua anak buahku mencoba menahan tanganku, mencoba menahan laju langkahku. Aku mencoba berontak. Tiba-tiba dari belakang leherku ditangkap oleh seseorang. Aku mencoba melawan. Lepaskan! Lepaskan! Lepaskan, bangsat! Pak Lurah. Pak Lurah. Ada apa, Pak Lurah? Apa yang terjadi di sini? Ada apa, Pak? Kamu lagi, ya? Aku kan sudah bilang kamu di rumah saja. Kenapa kamu melawan perintahku? Bukankah sudah jelas aku katakan malam ini kamu tidak jaga? Tapi kamu telah melawannya. Maka sekarang lebih baik begitu. Kamu diam di sini dan tunggu perintah selanjutnya. Kamu, awasi komandan kamu. Kalau dia macam-macam, tebas. Aku izinkan. Paham? Kenapa Pak Lurah begitu beringas kepadaku? Benar perasaanku. Sudah ada yang disembunyikan. 25 tahun lebih saya mengabdi pada Anda, Pak. Baru malam ini ada sesuatu yang Bapak sembunyikan. Kamu mau melawan perintahku dan menuruti perintah Pak Lurah, maka kalian akan tetap menjadi golokku. Tapi kalau kalian melawan perintahku dan menuruti perintah Pak Lurah, kita akan bertemu pada garis yang berbeda. Mari kita buktikan apakah kamu mempunyai kesetiaan sebagaimana yang telah kamu ikrarkan kepadaku menjadi golokku dan melawan perintah Pak Lurah. Aku siap. Aku tidak peduli
Meskipun nyawa ini, tumpas di tangan kalian. Dua anak buahku diam saja. Mereka diam, mereka matung, mereka bingung. Tiba-tiba suasana dipecahkan. Pintu balai desa terbuka lebar-lebar. Cahayanya menyilaukan. Cahaya. Ada apa itu? Suara ramai-ramai keluar dari belakang pintu balai desa yang terbuka lebar-lebar. Aku lihat. Aku pencingkan mata aku. Aku lihat Pak Lurah di depan. Dan amat. Ada juga aku lihat komandan keamanan yang selama ini bersama aku menjaga di sudut-sudut kota. Ada apa? Aku mencoba. Aku melihat siapa saja yang berkerumun itu. Aku lihat Pak Lurah, wajahnya beringas. Di belakangnya, seseorang sedang menyeret tubuh seseorang. Sesekali suara makian, sesekali suara erangan. Aku mencoba memastikan siapa tubuh itu. Tubuh itu lewat di depanku. Tiba-tiba mataku menangkap, telingaku mendengar ia menyebutkan namaku. Titip anak dan istri tukang. Bukankah itu Sanusi? Ya. Bukankah itu Sanusi? Tubuh itu Sanusi diseret keluar balai desa, diarak sekeliling kampung. Pak Lurah di depan, di kanan kirinya Pak Camat dan juga komandan keamanan yang telah diperbantukan. Kekuasaan telah merampas apa saja. Siapa? Tak peduli. Yang penting kekuasaan tetap dilanggengkan. Kawan, kerabat, sanak famili, korban kekuasaan. Dan Sanusi, malam itu, ia memergoki Pak Lurah sekalian bercinta dengan istri Pak Camat. Adalah peristiwa luka tahun 65, sebuah sejarah kelam di negeri kita. Kekuasaan telah salah diartikan. Tak peduli siapa, sanak keluarga, kawan, atau sanak famili, siapapun. Ya, aku telah membunuh mereka.
satu demi satu. Entah berapa banyak aku lupa. Aku tak pernah menghitung berapa banyak nyawa meregang karena tepasan kelewangku. Jangan bilang aku telengas. Jangan bilang aku telengas. Jangan bilang aku telengas. Semua ini aku lakukan demi tugas, demi menegakkan kebenaran dan keyakinan bahwa mereka memang pantas untuk ditumpas. Tumpas kelor sak cindil abange. Terima kasih. Sampai 1 juta orang. Menurut Domo 2 juta orang. Menurut Sarwo Edi, yaitu komandan yang melaksanakan program pembunuhan atas perintah Harto, 3 juta. Dia ngomong begitu dengan bangga dia. Masa apapun dan dengan sentilan-sentilan kesenian apapun juga masih belum bisa mengubah itu semua ya. Tapi setidaknya itu menyadarkan pada kita, terutama anak-anak muda, dan kesadaran-kesadaran bahwa Indonesia ini tidak akan pernah bisa maju bila meninggalkan sejarahnya, bahkan yang kelam sekalipun. Itu artinya negara-negara barat yang maju itu karena mereka mengakui ada kesalahan di masa lalu yang kemudian mencoba untuk diungkapkan. Gitu. Karena itu Indonesia kasus-kasus HAM itu tidak pernah terungkapkan dengan baik. Saya melihat tema ini sebenarnya kan sangat sensitif tapi sangat perlu disampaikan kepada orang banyak. Nah, sebenarnya persepsinya seperti apa sampai berani menawarkan sesuatu yang sebenarnya sama orang banyak itu dianggap malah bukan fakta kan, malah dianggap rekaan pihak-pihak tertentu untuk mengcounter pemerintah kayak gitu. Karena isu ini kan masif malah justru pasca Orba. Nah itu sebenarnya satu yang kedua, mungkin di teman-teman di sini kan ini sebuah referensi yang tidak lazim ya, sangat tidak lazim. Nah ini mungkin teman-teman juga harusnya bertanya apakah benar saat tadi pementasan itu benar-benar real ada atau tidak. Harusnya kan memang dipertanyakan seperti itu. Soalnya versi buku pelajaran ada sejarahnya sendiri, versi penutur ada sejarahnya sendiri, versi teater ada sejarahnya sendiri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi sempat tersentil sebenarnya saya, yang bagian
ini dikemas sedikit halus sebenarnya. Nah, kalau pada tataran itu saya sebenarnya pengen pernyataan, bukan pernyataan sikap ya, tapi lebih ke penegasan pegiat teater saat saya meyakini bahwa teater dan seni terutama itu ruang yang bebas berekspresi, mau itu dianggap apa ke kiri-kirian, ke kanan-kanan itu kan persepsi juga. Tapi menurut saya di ruang panggung semacam itu mau dibicarakan secara halus atau secara frontal, harusnya memang realnya seperti apa itu yang disampaikan, karena seni itu kan refleksi dari realita yang ada. Nah, itu sedikit disayangkan juga kalau itu ternyata diperhalus. Saya pengennya lebih, kalau ternyata ada real lebih kasar ya sampaikan saja, nggak perlu diperhalus ya gitu. Itu saja kira-kira. Terima kasih. Dijawab dulu karena ada 3 pertanyaan loh. Yang pertama Mas ya. Oke, pokoknya baik singkat saja ya. Jadi apa ya? Acak aja Mas ya. Saya lupa yang pertama apa ya. Jadi kenapa saya bilang diperhalus? Jadi ini di Purbalingga pertama kali saja kami mencoba teknik pakai media. Ini pertunjukan yang keempat, sudah di pertama di Kudus, kemudian di Semarang, Batu-Batu Pembina ini. Kemudian ketiganya di Magelang kemarin itu dipakai multimedia sama sekali. Dan baru kali ini kita coba. Yang saya masuk halus baik dari bahasa gambar, karena editing itu baru saya lakukan tadi pagi jam 6. Stok gambar saya yang secara sadis dan bahasa visual gambar itu memang tidak kami munculkan, karena saya masih mencoba tidak masuk pada emosi saja. Kalau tadi itu dimunculkan, saya menjadi sebuah alat untuk mengamini dan membenarkan pada sisi yang berbeda dari versi pemerintahan. Saya tidak ingin menjadi alat yang membenarkan tindakan dari satu orde aja, tidak. Saya cuma mengabarkan saja bahwa ada kejadian kayak begini. Ya kan? Masalah yang benar itu versinya orde baru atau versinya yang ditemukan terakhir ini, saya tidak tahu karena saya juga tidak mengerti secara persis kejadiannya. Yang saya dapat cuma referensi aja, dan referensi itu bisa menjadi kebohongan-kebohongan yang direkayasa menjadi sebuah kebenaran. Makanya saya cuma menawarkan, ini loh ada versi lain dari yang dibaca di buku atau film yang digarap Arifin Seno. Ini ada versi yang berbeda. Masalah yang benar mana, penonton sendiri nanti yang akan menilai. Jadi kami Drama Lab dan naskah ini bukan bermaksud menjadi alat untuk bahwa itu salah, yang benar itu bukan. Kami cuma menyampaikan saja. Dan pengaduan juga secara bahasa, karena kalau kita bicara membuka arsip-arsip yang baru dicoba dikeluarkan lagi, bahwa ada sisi yang buruk tentang konteks PKI dan korban-korbannya atau pelakunya dan sebagainya, itu sangat sadis, sangat rasional, secara bahasa kasar itu tidak kami munculkan. Saya masih ngeman diri saya dan juga ngeman Mas Bowo yang ada di sini. Karena apa? Kita diajarkan kayak begini, orang-orang yang aneh semacam Pak Bowo dan saya ini barangkali akan banyak mencari dan orang-orang semacam ini biasanya hidupnya nggak lama. Makanya kami mencari aman saja. Jadi kami tidak melihat. Kemudian yang kedua, apa mau? Ya pokoknya intinya bahwa ini proses saja ya. Fisik kedokteran saya akui itu aja. Dan ini referensi aja bahwa ini ada suatu kita monolog yang cenderung ke monoplay semestinya itu permainan tunggal. Udah boleh lagi tanggapi apa yang lain? Moga-moga. Nah itu kalau berarti kan saat menawarkan wacana ini kan berarti memang hanya sekedar informatif gitu ya, tatarannya seperti itu. Dan saya malah jadi penasaran di 3 kota yang lainnya responnya semacam apa? Mengingat kalau di sini kan pasti kesannya juga lumayan ya, teman-teman juga mungkin shock, oh ternyata ada yang semacam itu realitanya. Nah,
kalau di luar kota yang lain 3 itu sejauh ini responnya gimana dari hasil diskusi itu? Sebenarnya nggak jauh beda dari sini. Jadi mereka baru semacam penyakit. Ternyata ada versi yang nggak begini. Jadi begini, naskah ini, cerita ini ditulis ya, dari sudut mata korban. Kalau Anda membaca bukunya yang tipis tapi berbobot, ini buku yang bisa dikatakan ini buku real story lah. Ini cerita yang sebenarnya dari kacamata korban. Dan saya tidak mengikuti buku itu secara utuh karena buku saya penggal-penggal dengan bahasa saya. Dan respon di setiap kota itu sangat berbeda. Dan tempatnya di sini karena apa? Ada bahasa visual. Kalau di kota-kota yang lainnya, 3 kota itu tidak ada bahasa visual. Saya cuma pakai narasi saja bahwa ada peristiwa kelam kita di negeri kita ini tahun 65, ada kebenaran yang jujur berbalita. Kita nggak tahu siapa yang benar karena teman itu bisa jadi lawan, bahkan istri kita sekalipun. Itu cuma narasi yang kami sampaikan di kota-kota yang lainnya. Dan malam ini teman-teman Purbalingga kami tawarkan lewat visual juga. Ini makanya barangkali ini yang pertama proses yang ingin kami coba. Dan sebenarnya selanjutnya kota-kota selanjutnya tetap pakai ya. Oke. Yuk lanjut, teman Brakas. Ada nggak sih kesulitan yang Mbak temui ketika Mbak harus memerankan peran sebanyak itu dalam satu kali pentas? Kesulitan saya saat ini adalah stamina, jujur aja stamina. Saya tidak mempunyai proses latihan intens dalam artian kayak kita mau main kesini. Saya latihan sendiri di rumah di Semarang itu katakanlah baru pada hari Kamis dan Jumat. Karena profesi saya memang teatrawan di Semarang, tapi pekerjaan saya adalah sebuah desainer sebuah perusahaan. Karena intensitas pekerjaan saya setiap malam, jadi rutinitas waktu untuk latihan itu sangat berkurang, sehingga stamina saya yang harus saya lawan agar tidak menjadi kayak yang semacam ini kami sosol banyak vokal yang hilang. Saya ingin meminta untuk selanjutnya keberadaan teater Purbalingga sendiri kan sudah sangat jarang. Jarang mati. Iya, mati ya. Bentar lagi bangun. Apa dasar yang melandasi untuk mengambil judul eksekusi? Yang kedua, apa efek dari drama eksekusi ini untuk kelanjutannya? Teater untuk efek ke depannya bagaimana? Kalau Anda bicara tentang bagaimana menghidupkan teater SMA, mungkin Semarang bisa dicontoh. Jadi teater Semarang pernah punya masa keemasan era tahun 80-an. Saya program tahun 86, Festival Teater Pelajar SMA di Semarang waktu itu yang ketiga. Waktu itu tahun 86 saya kelas 2. Saya ikut festival SMA. Dan tahun 86 sampai 95 festival itu ada, kemudian mati. Karena kebetulan waktu itu dihentikan oleh bapaknya Pak Bowo, rektornya waktu itu, Eko Widiarjo yang ketua Kongkesinya Jawa Tengah katanya, bahwa festival WIH pelajar SMA tingkat kota Madya Semarang harus dihentikan. 95 berhenti sampai kemudian tahun 93 berhenti, 96 saya hidupkan lewat Teater Dumai PGRI Semarang. Waktu itu saya ngajar di PGRI. Ini program Teater Dumai. Jadi direktor mas? Ya. Direktor? Saya melatih Teater Dumai, kemudian saya mengeluarkan gagasan saya membuat festival drama pelajar tingkat Semarang waktu itu, yang sampai sekarang menjadi tingkat nasional. Hampir kurun waktu 10 tahun saya bersama Teater PGRI sampai festival nasional. Dan itu salah satu cara untuk menghidupkan gairah. Dan di Purbalingga ini harus diciptakan isu. Ambil SMK
Rembang ya, ketemu sama SMK, lalu menciptakan musuh. Musuhnya bukan musuh karena anak laki atau perempuan enggak, tapi musuh kreativitas. Aku mau main monolog, aku juga mau main. Ayo kita main bareng, ayo kita seminggu kita pentas monolog SMA ini, sehingga muncul kreativitas. Kalau sudah ini nanti akan mempunyai ajang. Dalam 1 tahun kita ada ajang festival tingkat Jawa Tengah, bahkan tingkat nasional. Di Tegal April kemarin, awal April ada festival tingkat Jawa Tengah. Di Semarang setiap bulan April ada festival. Tahun ini festival tingkat nasional. Juni besok di Jogja ada festival SMA tingkat Jawa Tengah. Itu ajang-ajang itu pengasah. Dan Purbalingga jangan tidur saja dalam artian terlena oleh filmnya saja. Ya. Nah, gue dari Minyong. Oke, teman-teman Purbalingga sudah menjadi banyak bahan diskusi di Semarang lewat film-filmnya, ya. Barbar Mas Bowo dan tapi gantinya saya tidak bisa mendiskusikan. Saya punya pengalaman guru. Saya pernah mengajar anak SMA, 12 anak murid saya itu perempuan semua. Karena apa? Ember-embernya tidak ada anak laki yang mau ikut. Karena teater perempuan katanya. Makanya namanya teater saya ganti, bukan teater. Tapi tadi drama dan film. Kesannya lebih elegan. Oh, anakku main film. Orang tuanya merestui. Sekolah banyaknya gampang. Jadi ini salah satu cara aja menyiasati. Karena kita di negeri yang acak-acak ini, kita harus pandai menyiasati. Jadi barangkali salah satu yang menciptakan daerah kaget di Purbalingga, jadi diciptakan musuh. Kayak Pak Bowo ini harus digembleng, jangan cuma filmnya, daerahnya mana. Saya sempat kaget ketika awal tahun kemarin ya, dia ke Semarang, dia kontak Pak, aku di STM, daerah daerah, kaget saya. Karena hampir sekian sertifikat lebih dia nggak pernah garap, saya nggak pernah benar-benar garap. Dia pernah punya kenangan baik di Semarang ketika dia main lakonnya Arifin Seno, Sumur Kamar Dasar, ikut dasar, dan itu dia hilang. Dan di Purbalingga menjadi seorang pemain film. Tapi kadernya mana? Ya, teman-teman di sinilah yang bisa mendobrak. Kalau yang tua nggak mau ya, yang muda aja dikumpulin, kita bikin gerakan. Saya sudah melakukannya, ada buktinya, festival PKRI itu, ya kan, di Purbalingga saya pun juga bisa. Anda muda-muda, saya yang remaja ini masih mau kayak begini, ya kan, harusnya Anda lakukan. Ciptakan musuh, bikin ajang festival, ya kan, siapa itu saya. Dan ke depan mau Ya, eksekusi itu memang judul cerpennya dari Kang Putu. judulnya eksekusi juga. Judulnya juga eksekusi. Dan ceritanya adalah ketika Kang Putu ini seorang jurnalis, seorang kita, dia menciptakan buku ini hampir lama. Dan kalau teman-teman sempat membaca, dia punya beban mental. Karena apa? Dia mengalami sendiri, mengalami tentang ceritanya, lingkungannya, dia mengalami. Sehingga buku ini lama. Dan ketika terbit, kita teman-teman Semarang belajar. Oke, bukumu kita tafsir dari berbagai disiplin kesenian. Waktu itu ada musiknya yang menafsir tentang bukunya. Judul asli bukunya adalah Nyanyian Penggali Kubur. Ada 10 cerpen di situ. Salah satunya eksekusi. Ada kelompok musik yang merespon dengan bahasa musik. Ada puisi yang merespon dari disiplin sastranya. Saya merespon dari disiplin teaternya. Ada juga disiplin dari tarinya. Itu kenapa eksekusinya? Kami mencoba merespon aja, karena setidaknya barangkali suatu ketika Mas Bowo menciptakan puisi, ada yang mau merespon lihat film, ada yang mau merespon lihat teater. Ini kita berusaha mengapresiasi. Mungkin saat ini Mas Bowo menjadi tokoh yang benci di Purbalingga, bukan oleh teman-teman, tapi orang-orang aparat yang mungkin ya. Anda respon aja dengan bahasa Anda, suka atau tidak suka direspon aja. Ini saya juga merespon Kang Putu dalam rapat diskusi. Kalau ke depannya ya itu tadi saya bilang bahwa naskah ini kita amini akan kita hentikan sesudah Oktober 30, tanggal 30, di mana peristiwa ini meletus.
dan yang ingin kami tawarkan tidak ada apa-apa kecuali bahwa ada peristiwa kayak gini. Kalau ini penyelesaiannya gimana? Bukan tanggung jawab kita. Bukti-bukti itu ada bukti-bukti pemerintah. Kita cuma ada